Hai teman-teman, jumpa lagi bareng saya Ide Wiswasti yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai promosi kesehatan mental di lingkungan kampus. Oke, kita mulai dengan pemahaman bahwa kesehatan mental itu bukanlah sebuah tujuan, semata-mata tujuan yang ingin kita capai ya, tetapi kita perlu memahaminya sebagai sebuah proses. Yang mana dalam proses itu tentu ada pasang surut, ada kondisi naik, dan juga ada kondisi turun. Sehingga dengan pemahaman ini kita dapat mengelola dan mengarahkan tindakan-tindakan kita sehingga dalam kondisi-kondisi yang fluktuatif ini tadi kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik begitu. Nah, kalau kita lebih spesifikkan lagi bahasan apa pada kesempatan ini, nah ada 4 poin ya teman-teman semua. Yang pertama adalah penjelasan mengenai apa sih kesehatan mental itu atau apa makna sehat mental bagi diri kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengenali stresor-stresor yang ada di keseharian kita yang sangat mungkin sekali dalam sehari-harinya kita akan bersinggungan dengan stresor-stresor ini. Kemudian yang ketiga adalah tantangan kita, khususnya teman-teman yang saat ini sedang menjalankan studi sebagai mahasiswa, ya, apa saja yang teman-teman hadapi dalam keseharian kalian. Kemudian yang terakhir adalah beberapa poin tips yang dapat teman-teman lakukan untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan mental kalian. Nah, udah siap ya? Kita akan mulai bahasan mengenai kesehatan mental ini. Nah, kita mulai dengan bahasan sehat mental dari WHO. Nih yang saya acu ya, teman-teman semua. Bahwa WHO menyebutkan kondisi sehat mental itu dapat kita kenali dari 4 hal ini. Jadi kalau teman-teman muncul pertanyaan pada diri sendiri, aku sehat mental nggak sih? Nah, teman-teman bisa cek nih dari keempat hal ini. Yang pertama, WHO menyebutkan bahwa kondisi sehat mental itu memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat mengenali kemampuan atau potensi dirinya. Nah, jika seseorang mengenali bahwa dia memiliki potensi, maka di sisi yang lain dia pun dapat mengenali area-area yang dapat atau yang berpeluang untuk dia kembangkan. Ya, mana yang sudah oke dan mana yang perlu pengembangan. Nah, dia memahami itu. Kemudian yang kedua, WHO menyebutkan bahwa kondisi sehat mental itu dapat menghantarkan seseorang untuk mengenali stresor dan juga dapat menghadapi stresor itu. Stresor-stresor yang merupakan bagian normal dari kehidupannya sehari-hari. Ya, kemudian yang ketiga, sehat mental dapat membawa seseorang itu dapat terus produktif dan menjalani kegiatannya secara bermanfaat. Kemudian yang terakhir, orang yang sehat mental menurut WHO dia dapat berkontribusi pada lingkungan di sekitarnya. Jadi sehat mental ini tidak hanya berkaitan dengan individu seorang diri saja ya ternyata, tetapi juga ketika kita mampu bersosialisasi dan berkontribusi, bergabung dalam komunitas ya, berinteraksi dengan orang lain tentunya. Nah, di situ pun dapat menjadi tolok ukur kondisi kita sedang sehat secara mental atau sedang menghadapi kendala. Begitu. Nah, kenapa sih sehat mental itu kita perlu kenali dan juga kita perlu promosikan, perlu kita tingkatkan di dalam kehidupan kita? Karena tentu dalam hidup kita, kita ingin merasakan atau memiliki kesejahteraan gitu ya, disebut sebagai well-being, ya, kondisi sejahtera.
Nah, kondisi sejahtera ini dapat kita kenali juga dalam 3 poin ya. Ini menurut case. Ya, yang pertama adalah psychological well-being. Ketika kita merasa aman dan nyaman dengan diri kita. Dengan kondisi yang tadi sempat saya sebutkan, kita punya kelebihan, tetapi di sisi lain kita juga memiliki kekurangan atau memiliki area-area yang perlu kita kerjakan lebih keras lagi gitu. Misalnya nggak ngerti matematika, wah berarti harus belajar matematika atau statistika misalnya. Nggak bisa ngomong bahasa Inggris, wah berarti ada area tidak nyaman di mana seseorang harus mengeluarkan effort atau berusaha agar dia bisa menguasai keterampilan berbahasa Inggris. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah emotional well-being. Nah, ini kesejahteraan yang berkaitan dengan bagaimana seorang individu itu menjalani kehidupannya dengan happy gitu. Jadi, meskipun kita tidak bisa menghapuskan fakta bahwa emosi itu range-nya atau variasinya sangat banyak begitu ya. Ada emosi positif, ada emosi negatif, yang mana kita tidak bisa menghapus emosi negatif ini, tetapi kita yang mencapai kondisi well-being secara emosional ini dapat menghadapi situasi yang berpotensi memunculkan emosi negatif, tetapi juga tetap bisa mengembangkan emosi positif. Dengan demikian, kondisi individu ini tadi tidak overwhelmed gitu ya, tidak kewalahan menghadapi situasi-situasi tersebut. Dan yang terakhir menurut case ada social well-being, yaitu kesejahteraan di mana kita dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia atau bisa juga sih dengan sesama makhluk hidup, yaitu makhluk-makhluk lain yang tinggal berada di sekitar kita. Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa juga makhluk yang tidak bernyawa, yaitu environment atau lingkungan di mana kita tinggal. Nah, di sini kita tergabung dalam komunitas, kita berkontribusi, kita berinteraksi secara positif dan sehat begitu ya, sehingga kita pun merasa nyaman berada di lingkungan sosial yang kita miliki. Nah, itu ya. Jadi memang sehat mental ini kita butuhkan begitu ya, apalagi manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Konon katanya seperti itu. Namun tentu saja ada hal-hal yang dapat mengganggu kondisi kesehatan mental kita. Seperti halnya kondisi sehat fisik, ya, ada hal yang dapat memicu kondisi kita menjadi sakit gitu. Misalnya kalau kesehatan fisik nih ya, cuaca misalnya, cuaca ekstrim, panas atau dingin, nah itu berpengaruh kepada tubuh kita. Barangkali imun kita sedang nggak oke, maka langsung deh hidungnya meler atau tenggorokannya sakit, meradang ya, kita mengalami kondisi terinfeksi virus influenza misalnya, kita demam dan tidak bisa beraktivitas. Nah, begitu juga kalau kita membahas kondisi kesehatan mental, ada hal-hal yang potensial sebagai ancaman terhadap kondisi kesehatan mental kita. Nah, ini pada bukunya yang ditulis oleh Wheaton dan Lloyd dan Hammer, nah beliau ini menyebutkan adanya major sources of stress. Sumber-sumber stres ya disebutkan major karena secara garis besar seluruh manusia ya kemungkinan besarnya adalah manusia-manusia yang hidup di dunia ini menghadapi keempat hal ini begitu ya, meskipun tidak dalam waktu yang sama, tapi pengalaman yang dihadapi itu kurang lebih sama begitu ya. Nah, apa saja major sources of stress ini? Yang pertama adalah frustrasi. Nah, frustrasi. Nah, teman-teman bisa sambil mengingat-ingat ya pengalamannya. Frustrasi ini dialami oleh individu ketika dia tidak bisa mendapatkan atau mencapai hal yang dia inginkan. Jadi, sumbernya itu dari dalam diri, pengen sesuatu, tetapi dalam proses pencapaiannya, dia tidak bisa mewujudkan keinginan tersebut. Nah, seringkali di sini memunculkan dorongan-dorongan untuk agresi, ya, marah begitu. Ya, frustrasi ini berkaitan dengan kemarahan.
Nah, hal-hal yang menyebabkan frustrasi misalnya adalah kegagalan atau kehilangan. Kita memiliki sesuatu dan kemudian kita kehilangan apa yang sudah kita miliki, muncul rasa kecewa, muncul rasa marah yang barangkali itu kita tujukan kepada diri kita sendiri karena kita tidak bisa menjaga hal tersebut dengan baik. Nah, ini sangat memberikan tekanan ya, menjadi stressful bagi individu. Tapi sumbernya adalah dari dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah konflik. Konflik di sini saya garis bawahi bukan kita bertengkar dengan orang lain ya, tetapi sifatnya juga masih berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu internal konflik. Ya, bahwa ada dua atau lebih motif yang kita miliki, nah itu saling berbenturan. Nah, ada tiga jenis konflik di sini. Yang pertama adalah approach. Kita dihadapkan pada dua hal, dua tujuan, dua kepentingan begitu ya. Di mana kita harus mengambil keputusan, kita harus memilih gitu. Ya, setidaknya dua ya, biar muncul pro dan kontranya gitu. Muncul konfliknya. Kalau satu aja tentu nggak akan masalah ya. Tetapi di sini ada setidaknya dua. Dua tujuan, dua kepentingan yang kita eh, harus gitu. Ada hal-hal, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita memilih atau mengambil keputusan di antara opsi-opsi yang ada itu. Sebenarnya approach-approach ini yang dipilih itu menyenangkan semuanya gitu ya, baik-baik ya, oke gitu, baik. Tetapi karena kita memiliki keterbatasan sehingga kita tidak bisa mewujudkan dua-duanya. Kita tetap harus memilih salah satu. Misalnya, ketika teman-teman eh, dihadapkan pada pilihan kalian mau eh, punya uang 50.000 dan ingin pengen beli sesuatu gitu. Sebenarnya kan menyenangkan semua tuh pembeli ya, tetapi uangnya hanya 50.000 sehingga kalian harus mengambil keputusan untuk saat ini dengan uang yang tersedia mana yang akan dibeli terlebih dahulu. Ya, tentu ingin beli dua-duanya, tetapi karena uangnya hanya terbatas, harus mengambil keputusan mana yang didahulukan. Kemudian yang kedua adalah avoidance. Wah, kalau ini gampang gitu. Kenapa gampang? Ya kan nggak enak. Ya udah nggak usah dipilih aja. Nah, tidak semudah itu ya, Virgoso. Nah, ketika dihadapkan pada situasi avoidance yang kita dua-duanya, dua hal ini ingin kita hindari, tidak mau kita lakukan. Nah, sayangnya ada keharusan juga untuk melakukannya. Dua-duanya nggak enak, tapi kita tidak bisa, oh nggak enak, aku nggak mau ngelakuin. Nah, itu nggak bisa. Kita tetap harus melakukannya. Sehingga di sini kita harus mengalokasikan energi kita mengambil keputusan memilih mana yang akan kita lakukan. Ya, mungkin dengan berat hati gitu, tetapi tetap kita menyadari bahwa hal tersebut meskipun sama tidak menariknya, tidak bisa kita abaikan dan tetap kita harus lakukan. Misalnya ketika teman-teman harus, misalnya contohnya nih, kalian yang di kuliahnya ada praktikum, jadi harus tuh melakukan praktikum. Ya, padahal mungkin kalian lagi malas, kalian lagi nggak mau. Nah, di poin yang lain, teman-teman ada tugas mata kuliah yang deadline-nya juga mendesak begitu. Nah, kalian yang mana nih energinya diarahkan untuk menjalankan praktikum atau untuk mengerjakan tugas? Nah, dua-duanya ini mau tidak mau kan harus dilakukan. Tetapi dalam satu waktu tentu kalian harus mengalokasikan energi, memprioritaskan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah approach avoidance. Wah, ini mah lebih gampang lagi gitu ya. Pilih aja yang menyenangkan, yaitu yang kita approach gitu. Dan tinggalkan yang kita memang tidak suka atau kita hindari. Nah, seandainya kehidupan akan semudah itu ya. Tetapi kenyataannya lagi-lagi kita di sini tetap harus mengambil keputusan. Ya, mana yang akan kita lakukan. Ya,
dia menarik dan tidak menarik. Nah, ini kedua-duanya itu kita butuhkan sehingga tetap kita mempertimbangkan dan mengambil keputusan mana yang akan lebih kita dahulukan. Kalau teman-teman ingat ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, peribahasa itu yang kita gunakan sebagai penyemangat kita bahwa kita akan mendahulukan misalnya yang sulit terlebih dahulu kita selesaikan sehingga kita merasa lega dan kita lanjut kepada tugas yang lainnya, tugas yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan dapat kita gunakan sebagai reward, sebagai penyemangat kita untuk melakukan berbagai rangkaian aktivitas lainnya nanti setelah itu. Oke, yang ketiga kita akan berhadapan dengan situasi yang menjadi stresor, yaitu perubahan. Oke, kita sudah sepakat nih ya teman-teman, mana ada gitu ya orang di dunia ini yang tidak pernah berubah ya. Bahkan ketika kita gunakan contohnya vampir gitu ya. Nah, vampir juga mengalami perubahan dari dia sebelumnya bukan vampir, kemudian jadi vampir, mungkin seperti itu ya. Atau contoh-contoh yang lain dari anak-anak menjadi remaja, menjadi orang tua. Nah, pasti kita akan mengalami fase-fase perubahan itu. Sehingga dalam prosesnya, hal-hal yang berbeda dari sebelumnya ini membutuhkan proses berikutnya yaitu penyesuaian. Nah, dalam posisi kita sedang menyesuaikan diri terhadap hal yang baru ini, seringkali muncul tantangan-tantangan berupa perasaan tidak nyaman, perasaan takut, perasaan cemas, ya, apakah bisa menjalani masa atau fase yang baru ini dengan baik. Nah, seringkali itu menyebabkan kita berlarut-larut memikirkan sehingga perasaan kita pun, emosi kita pun yang tadinya positif dapat terimbas dan menjadi negatif. Nah, sehingga pada akhirnya perubahan ini menjadi stresor. Kita takut untuk berubah, kita berada di zona nyaman aja gitu karena kita sudah tahu itu aman gitu. Kita sudah tahu bagaimana rasanya dan kalau misalnya kita harus berubah, kayaknya perubahan itu menjadi suatu hal yang menakutkan. Dan yang terakhir dari kelompok major sources of stress yang sudah kita bahas ada 3 tadi, terakhir adalah tekanan atau pressure. Nah, kalau teman-teman masih ingat ketika saya membahas mengenai frustrasi, sumber dari frustrasi itu adalah keinginan dari dalam diri kita yang tidak bisa kita wujudkan. Sehingga muncul perasaan kecewa, perasaan marah gitu yang kita tujukan pada diri kita sendiri. Kenapa tidak bisa mewujudkan keinginan kita? Nah, berbeda dengan frustrasi tadi, ketika kita berhadapan dengan tekanan atau pressure, nah sumber dari pressure ini adalah eksternal, di luar diri individu itu. Ada ekspektasi, ada harapan, ada pesan-pesan sponsor yang dititipkan kepada kita, yang mana kita semacam memiliki kewajiban untuk memenuhi ekspektasi atau pengharapan-pengharapan itu. Nah, ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah pressure atau tekanan untuk melakukan sesuatu. Pressure to perform, yaitu ketika kita menghadapi ekspektasi, harapan, atau bahkan juga bisa dalam bentuk kewajiban ya, sehingga kita diwajibkan untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sebuah standar tertentu gitu. Nah, ini adalah pressure to perform, ya, tekanan untuk melakukan. Yang kedua adalah tekanan untuk menyesuaikan atau pressure to conform. Nah, di sini ketika individu seseorang itu memiliki dia punya keunikan ya dari dalam dirinya sendiri, tetapi karena berhadapan pada lingkungan eksternal yang berekspektasi dia juga sama seperti orang-orang pada umumnya sehingga dia harus menyesuaikan ya. Dia harus conform, dia mengubah dirinya untuk menjadi seperti yang diharapkan dan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan secara bersama itu tadi. Nah, pada diri individu, hal tersebut dapat memunculkan perasaan stres karena ada yang berbeda dari keinginan dia sendiri
dengan apa yang diinginkan atau dituntut oleh lingkungan eksternalnya. Nah, tidak hanya mahasiswa aja nih yang mengalami major sources of stress. Nah, secara umum kita manusia yang hidup di dunia ini menghadapi keempat hal tadi. Nah, bayangkan ketika kita menghadapinya secara bersamaan, misalnya pada saat kita harus menyesuaikan diri, kita juga harus mengelola harapan-harapan yang dititipkan atau dipesankan oleh lingkungan eksternal kita. Nah, maka kondisi stres yang kita hadapi juga berpotensi semakin besar, begitu ya. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan kehidupan secara spesifik, yaitu pada mahasiswa. Nah, ini ada beberapa poin ya. Kita udah masuk ke bahasan yang ketiga nih. Gimana nih dunia mahasiswa begitu. Nah, teman-teman juga seringkali berada dalam situasi di mana kalian sambil bekerja, terutama teman-teman yang postgraduate ya, mahasiswa S2 atau mahasiswa S3. Atau mahasiswa S1 juga sekarang sangat banyak terbuka peluang-peluang untuk melakukan kerja magang misalnya. Nah, di situ teman-teman harus mengatur ya kan antara jadwal kuliah, jadwal kerja, jadwal aktivitas yang lain gitu. Belum lagi kalau terkontaminasi juga dengan poin yang di sini saya tuliskan sebagai personal life gitu. Di mana kalian juga berinteraksi misalnya punya teman, ya ada circle gitu ya yang kalian kemana-mana seringkali ada aktivitas bareng gitu. Bisa juga dalam relasi romantis ya. Untuk kalian-kalian yang enggak jomblo, udah punya pacar, nah di situ juga harus menyesuaikan ada kebutuhan beraktivitas dengan pasangan. Nah, itu bagaimana mengaturnya? Juga dengan tuntutan tugas-tugas ya dari kampus ya. Teman-teman yang ngekos barangkali juga ada aktivitas harian pengelolaan diri di tempat kos ya, bagaimana kalian menjaga kebersihan, kemudian makan ya, daily course yang ada di tempat kos itu. Nah, tergantung juga kosnya seperti apa. Misalnya kalau kosnya benar-benar mandiri, kalian harus melakukan semuanya sendiri. Tapi kalau misalnya kosnya dia ada fasilitas-fasilitas, mungkin teman-teman akan terbantu. Tetapi di sisi lain, teman-teman harus menyisihkan uang yang lebih banyak lagi untuk membayar fasilitas itu. Nah, apa namanya peristiwa-peristiwa ini atau situasi-situasi ini, kalau teman-teman kaitkan dengan yang sempat saya singgung sebelumnya, yaitu mengenai konflik, ya internal konflik. Nah, di sini teman-teman sebagai contohnya, kalian dihadapkan pada kondisi-kondisi di mana kalian punya keterbatasan, tetapi kalian juga memiliki keinginan, kalian dihadapkan juga pada tuntutan-tuntutan yang teman-teman butuh kesempatan untuk bernafas, butuh kesempatan untuk menyesuaikan diri, menghadapi, mengelola, dan menyelesaikan berbagai macam hal yang teman-teman hadapi. Nah, sehingga ada pertanyaan berikutnya adalah apa nih yang harus kita lakukan gitu ketika berhadapan dengan situasi-situasi seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Nah, di sini saya mengacu pada teori Lazarus yang disampaikan oleh Lazarus dan Folkmans, yaitu Transactional Model of Stress and Coping. Nah, kita sudah bahas ya tadi ada stres. Ada peristiwa-peristiwa di dalam keseharian kita yang berpotensi mengganggu nih kondisi kesehatan mental kita. Nah, kemudian kita perlu melakukan sesuatu, ya, perlu mengelola diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan coping strategi. Lazarus dan Folkman menyebutkan ada dua, yaitu problem focus dan yang berikutnya nanti akan saya jelaskan adalah emotion focus. Nah, kita gunakan contoh yang lebih spesifik nih ya. Nanti teman-teman dapat coba kaitkan kalau bisa relate dengan permasalahan kalian yang lain yang spesifik namun tidak saya gunakan sebagai contoh di bahasan kali ini. Oke, tentang problem fokus coping, misalnya ini pengelolaan tugas. Nah, teman-teman dalam satu semester pastinya ada beberapa mata kuliah ya, tidak hanya satu mata kuliah saja.
Tetapi ada beberapa mata kuliah di mana setiap mata kuliah ada tugas-tugas. Dalam satu semester barangkali tidak hanya satu tugasnya, bisa dua, bisa tiga. Ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Belum lagi nanti ada ujian gitu ya. Ada midterm, ada final term atau ujian akhir semester. Nah, teman-teman menghadapi semua nih prosesnya dalam satu semester itu. Sehingga kalau kita bahas di sini mengenai pengelolaan tugas, yang pertama teman-teman harus identifikasi adalah tugasnya apa saja. Ya, tugasnya apa saja dan pada semester itu kalian memiliki ekspektasi apa pada diri kalian sendiri saat mengerjakan suatu tugas atau ingin mencapai sebuah target. Nah, untuk bahasan kali ini kita fokus ya pada tugas. Nah, saya tidak akan mencoba mengaitkannya dengan aktivitas yang lain, misalnya ketika kalian bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kemahasiswaan gitu. Nah, itu nanti ya beda pembahasan. Kita fokuskan di sini skupnya adalah tugas mata kuliah. Nah, kita punya tuh gambaran, ada berapa mata kuliah. Kemudian ekspektasi kita sendiri, kita ingin misalnya di awal semester itu kan kita tahu list mata kuliahnya, kemudian kita oke, untuk mata kuliah A, untuk mata kuliah satu aku nanti pengen dapat nilai A. Untuk mata kuliah 2 yang aku ragu-ragu nih kayaknya nggak, ya ini cuma untuk memenuhi SKS aja gitu ya, ngambil mata kuliahnya nggak terlalu suka juga, tapi juga ya oke lah B aja gitu. Nah, maka kita misalnya teman-teman juga menentukan ya untuk mata kuliah ini nilainya karena dia bagiku B aja, nilainya B aja gitu. B juga udah cukup gitu. Sehingga aku gunakan energiku untuk mempelajari mata kuliah lain yang misalnya aku senangi gitu ya. Kalian mengambil keputusan nih di sini. Nah, gimana cara mengambil keputusannya? Tentu balik lagi ke diri teman-teman semua untuk bertanya pada diri sendiri, untuk berefleksi, apa yang aku inginkan, apa yang nantinya aku mau lakukan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang lain gitu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang hanya kalian sendirilah yang bisa menjawabnya. It's okay dalam prosesnya nanti bertanya terus gitu ya pada diri sendiri, memikirkan ulang, nggak apa-apa, memang seperti itu gitu. Untuk kita bisa mendengarkan hati kecil kita gitu. Sehingga dalam prosesnya kita menjalankan itu memang karena kita menginginkan, karena kita tahu betul bagaimana tracknya, bukan karena paksaan atau bukan karena ya autopilot aja, asal dilakuin aja gitu misalnya ya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi tadi, teman-teman bisa mengidentifikasi mata kuliah, tugasnya apa, ekspektasi kita seperti apa pada mata kuliah itu, maka kemudian bebannya, kita bisa memetakan bebannya. Bebannya seperti apa? Kalau ternyata setelah dijalani, mata kuliah ini memang sulit gitu, memang berat begitu, berarti bebannya lebih besar kan, berarti energinya yang perlu dialokasikan juga lebih besar. Misalnya ada effort khusus untuk mata kuliah ini. Nah, maka nanti tindakan kalian berikutnya, kalau kita ngomongin problem focus, ya kita berfokus ke problem. Kalau nggak ngerti, berarti yang dilakukan apa? Bertanya. Kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri, berarti yang dilakukan apa? Adalah meminta bantuan, misalnya seperti itu. Karena fokusnya ada pada penyelesaian masalah. Begitu ya. Termasuk juga di sini teman-teman memprioritaskan, misalnya waktu. Kita punya waktu berapa lama, kemudian urutan pengerjaan. Apakah tadi teman-teman deal dengan diri sendiri bahwa akan menerapkan si peribahasa tadi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Kerjakan yang paling sulit dulu, baru nanti yang gampang-gampang belakangan, atau sebaliknya, yang gampang dulu, biar terasa udah ada banyak yang selesai, kemudian energinya masih ada, semangatnya juga karena sudah menyelesaikan beberapa, jadi mood booster begitu ya, semangatnya menguat, menyelesaikan untuk yang tugas yang berat misalnya. Nah, ini teman-teman sendiri yang perlu berlatih untuk mencari formulasi yang pasnya seperti apa gitu. Lagi-lagi pihak eksternal
tidak bisa memaksakan. Kamu harus yang ini dulu, kamu yang harus yang ini dulu gitu, nggak bisa gitu. Karena yang menjalaninya adalah diri teman-teman sendiri, maka sangat penting untuk bisa mendengarkan ya suara atau hati kecil ya sendiri, mana nih yang paling nyaman sehingga kalian pada tracknya itu tetap berada di jalur yang benar begitu ya, di jalur yang bisa ngebus kalian semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Kemudian poin yang terakhir adalah penyesuaian. Nah, oke deh, kita udah tahu nih punya track. Ya, harapannya seperti itu berjalan selama 1 semester. Tetapi teman-teman perlu menyisipkan di dalam mindset teman-teman untuk bersikap fleksibel. Kenapa? Karena ada faktor X nih. Karena ada kemungkinan-kemungkinan lain yang di luar dari perencanaan kita. Ya, mungkin nggak? Wah, mungkin banget gitu. Misalnya ada kendala teknis, ada juga ternyata kalau kita bayangkan aku bakalan seneng di awal ya, kita ngebayangin, wah aku bakalan seneng nih. Tapi ternyata perasaan kita mengatakan bahwa, oh ternyata aku nggak seseneng itu terhadap mata kuliah ini. Nah di sini maka teman-teman dengan sadar mengenali bahwa, oh inilah saatnya ada yang harus disesuaikan gitu ya. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau misalnya penyesuaian itu nggak enak, perlu kita kenali, kita acknowledge gitu ya. Kita terima bahwa, oh iya, ini saatnya aku berproses untuk berubah begitu. Karena jika teman-teman tidak menyesuaikan, maka yang ada adalah memaksakan diri. Nah, hasilnya juga akan menjadi tidak bisa menikmati pengalaman belajar itu. Maka di mindsetnya, saya ulangi lagi, di mindsetnya ditanamkan kembali bahwa penyesuaian itu adalah hal yang wajar, begitu ya. Perubahan itu adalah hal yang wajar. Dan dari perubahan itu kemudian kita harus menyesuaikan, itu adalah bagian dari proses kita belajar, begitu ya. Hingga kita, oke nih kita fleksibel aja dalam menyesuaikan. Ya, ingat kembali fokusnya ada pada problem gitu. Kita melakukan hal-hal yang sekiranya menunjang penyelesaian masalah. Kalau misalnya fokusnya adalah penyelesaian tugas atau pengelolaan tugas yang kita miliki, tugas mata kuliah, maka ya hasil akhirnya tentu ditujukan ya kalau problemnya adalah tugas, maka hasil akhir dari coping strategi ini adalah tugas itu terselesaikan. Nah, teman-teman bisa menambahkan target-target yang lainnya. Misalnya tadi sempat saya singgung target nilai misalnya, atau target pemahaman, atau target aplikasi. Nah, ini sifatnya adalah tailor-made. Kalian sendiri yang bisa menentukan sejauh mana teman-teman semua ini menginginkan hasil belajar dalam 1 semester tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah emotion focus. Berbeda dengan problem focus, emotion focused coping ini difokuskan pada pengelolaan emosi-emosi yang muncul ketika kita berhadapan dengan situasi stresor. Begitu ya. Emosi-emosi apa yang muncul? Misalnya ketika wah ada dosen mengumumkan besok kuis ya gitu. Eh, atau wah itu kurang ini ya, misalnya kurang 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 bikin deg-degan. Misalnya di pertemuan itu juga dosen menyampaikan bahwa oke, 10 menit lagi siap-siap ya kita kuis sekarang. Wah, itu pasti rasanya nggak karuan. Aduh gimana nih, mana kemarin belum sempat baca lagi, mana minggu lalu nggak dong apa-apa lagi. Nah, itu langsung nih tensionnya sangat tinggi gitu. Memunculkan emosi-emosi negatif pada saat itu juga. Ya, karena triggernya kuis gitu. Nah, sehingga emotion focus di sini kita memfokuskan coping itu adalah untuk mengelola emosi-emosi tidak menyenangkan, emosi-emosi yang kita anggap sebagai emosi negatif dan kontraproduktif bagi kita, itu kita kelola agar tidak menyebabkan kita kehilangan produktivitas. Begitu ya.
Kalau misalnya hal yang mendadak tadi ya, kuis yang mendadak, contoh emotion focusnya bisa dengan mindfulness practice. Misalnya apa? Mindful breathing gitu ya. Mengenali nafas. Karena apa? Situasi ini kan tidak bisa dihindari, nggak bisa kalian tiba-tiba pergi gitu aja dari kelas ya. Nah, yang teman-teman bisa lakukan agar lebih tenang, eh, lebih kalau lebih tenang nanti harapannya bisa mikir dengan lebih baik begitu ya. Oke, berarti atur nafas, kelola nafasnya, kembali disadari momen di sini dan saat ini. Nah, aplikasilah dari situ mindful breathing, bernafas dengan berkesadaran misalnya. Nah, kemudian bisa juga contohnya adalah journaling dengan menulis. Kalau teman-teman merasa, aduh ingatanku kok kacau banget ya, kok gampang banget lupa ya, maka untuk mengurangi perasaan tidak nyaman, untuk mengurangi rasa deg-degan ketika teman-teman tidak bisa mengingat atau tidak bisa apa ya, mengalami kembali pengalaman-pengalaman terdahulu. Nah, itu dapat dibantu dengan journaling ini. Journaling menuliskan aktivitas, menuliskan emosi, menuliskan kebersyukuran, menuliskan pujian buat diri sendiri, dan lain sebagainya. Apapun yang teman-teman ingin tuliskan, yang di kelak kemudian hari kalian bisa buka lagi, kalian bisa tinjau lagi, pelajari lagi apa sih yang terjadi pada diriku waktu itu gitu. Termasuk juga ketika kalian menghadapi emosi-emosi yang intens, tetapi tidak tahu salurannya kemana. Kalau ngomong ke orang, nanti takut orang yang salah paham gitu, karena kita tidak bisa pada saat emosi intens itu kita tidak bisa mengartikulasikan kata-kata, nggak bisa memilih kata-kata yang tepat. Takut salah paham kan, jadinya oke, lebih baik aku tulis dulu misalnya. Nah, itu bisa pakai journaling ini ya, teknik journaling ini. Sehingga ketika sudah reda, kalian bisa tengok lagi tuh catatannya. Sebenarnya poin-poin yang membuat aku marah apa ya? Itu contohnya ya. Poin-poin yang membuat aku marah, oh A, B, C, D. Oke, kalau gitu sekarang aku formulasikan dengan bahasa yang lebih baik. Aku cari kesempatan yang bagus untuk bisa ngomong sama dia. Nah, poin yang baru saja saya sebutkan, mencari kesempatan yang bagus, memformulasikan kata-kata, bagaimana menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, ini sudah problem fokus, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Tapi journaling di awal, nah itu membantu meredakan emosi kita. Jadi emotion focus. Begitu. Nah, sehingga dua pendekatan ini tadi, baik problem focus atau emotion focused coping, sebenarnya kita bisa kombinasikan, kita bisa gunakan semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak bisa kita menyebutkan, oh yang paling bagus ya emotion focus lah, atau yang paling bagus problem focus lah. Nggak bisa, karena kita perlu menyesuaikan dengan kondisi real yang kita hadapi pada saat itu gitu. Kalau tidak memungkinkan untuk problem focus karena belum bisa mikir, mungkin yang digunakan adalah emotion focusnya dulu. Sehingga lebih lega, lebih tenang gitu. Ketika sudah relax, bisa berpikir secara objektif, bisa menemukan opsi-opsi pemecahan masalah yang lebih solutif. Misalnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, ketika kita tenang ya, ketika sudah tenang tadi, maka kita bisa nih memiliki cara pandang yang baru, cara pandang yang berbeda, barangkali lebih positif terhadap situasi. Nah, ini kita mengolah kembali frame-nya, kacamata yang kita gunakan untuk melihat sesuatu. Nah, ini bisa menjadi contoh yang lain untuk emotion focus ini. Nah, kapan kita akan bertindak atau kapan mulai melakukan coping ini? Nah, Lazarus dan Volkman juga menyebutkan adanya appraisal, adanya penilaian yang kita perlu lakukan. Ada primary appraisal, ada secondary appraisal. Nah, primary appraisal adalah ketika menganalisis situasi, apakah itu relevan dengan kita dan apakah situasi itu urgent atau tidak, gitu. Kalau relevan dan urgent, maka kita harus segera menentukan secondary appraisal-nya. Pilih coping yang mana, problem focus atau emotion focus. Nah, ketika pada saat primary appraisal, kita menilai bahwa, oh ini tidak relevan denganku, tetapi urgent. Artinya bukan
kita ya, bukan kamu yang harus menyelesaikan, tetapi bisa disampaikan, didelegasikan kepada pihak lain untuk penyelesaian masalahnya. Sehingga untuk secondary appraisal-nya, penilaian tahap keduanya, yaitu meminta bantuan pada orang lain untuk menghandle masalah itu, karena tidak relevan dengan dirimu gitu ya. Kemudian, kalau misalnya situasi itu kita anggap sebagai situasi yang tidak relevan dan tidak urgent gitu untuk kita hadapi, kita selesaikan, ya udah, maka situasi itu kita eliminasi gitu, nggak perlu dipikirin, nggak perlu dijadiin bahan untuk overthinking gitu ya. Kita anggap bahwa ya sudah, itu peristiwa harian biasa, tidak perlu kita anggap itu sebagai stresor, sehingga kita tidak perlu juga mengambil tindakan apapun. Gitu. Nah, ketika teman-teman di sini berhadapan pada situasi, ingatlah bahwa teman-teman semua selalu memiliki pilihan. Ya, teman-teman ini berdaya, teman-teman memiliki kemampuan, ya, memiliki pilihan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya teman-teman ingin memiliki anggapan bahwa oh ini nggak relevan kok buat aku, nggak berkaitan langsung dengan aku, nggak penting buat hidupku begitu ya, boleh nggak? Oh boleh gitu, boleh ya, asalkan di sini teman-teman memahami bahwa apapun keputusan yang kalian ambil selalu akan disertai dengan konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi kita tidak bisa mengaturnya 100% sesuai apa yang kita inginkan, karena ada kemungkinan konsekuensi yang muncul dari pengambilan keputusan itu kita bisa memaknainya sebagai sesuatu yang tidak kita inginkan atau membuat kita repot atau membuat kita terbebani misalnya seperti itu. Tapi memang begitulah nature-nya konsekuensi ya. By nature ada probabilitasnya 50-50 gitu. 50% oke, 50% nggak oke. Nah, itu memang udah dari sononya begitu ya. Nah, kita perlu memahami bahwa bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan adalah menghadapi konsekuensi tersebut. Tapi ingatlah bahwa kalian selalu memiliki pilihan gitu. Bahkan ketika memilih tidak melakukan apa-apa, ya, kalau di sini adalah take it, ya udah diambil kayak gitu aja, tidak melakukan apa-apa, itu pun tetap membawa konsekuensi gitu ya. Sehingga teman-teman perlu nih untuk merenung, diam sejenak ya, untuk mempertanyakan kepada diri kalian ya. Do I choose to take it? Ya, ada situasi itu, ambil gitu aja, telan mentah-mentah, terima gitu aja, atau leave it, tinggalin, ya, nggak mau berurusan, tinggalin gitu aja, atau change it, atau teman-teman melakukan effort, upaya-upaya tertentu yang dalam kesempatan ini adalah untuk menyesuaikan diri misalnya. Nah, gitu. Ada pertanyaan ini yang teman-teman ajukan pada diri sendiri untuk berefleksi. Do I choose to take it, leave it, or change it? Nah, kalau udah nih menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif ini, selanjutnya adalah what's the plan? Apa berikutnya gitu ya. Sehingga tadi kalau dikaitkan dengan appraisal, apa yang tindakan dilakukan tadi ya, ada primary appraisal, ada secondary appraisal. Kalau udah menentukan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan apa yang dapat dilakukan. Bisa problem focus, bisa emotion focus gitu ya, kalau kita gunakan teorinya Lazarus and Folkman. Nah, selanjutnya kalau teman-teman berada di situasi yang teman-teman memang buntu banget nih, nggak tahu harus bagaimana, tidak bisa mengambil keputusan, tidak tahu blank gitu ya, tidak tahu apa yang bisa dilakukan gitu. Ada yang teman-teman masih tetap bisa lakukan di sini adalah help seeking behavior, perilaku pencarian bantuan. Kita mencari bantuan yang bersumber dari informal, yaitu dari teman, keluarga, kerabat, orang-orang yang bisa menjadi sumber informasi misalnya, atau dari bantuan formal, misalnya konselor, psikolog, psikiater, begitu, atau secara struktural, misalnya ketika teman-teman memiliki permasalahan yang berkaitan dengan institusi tempat kalian belajar.
Misalnya teman-teman bisa cerita ke dosen pembimbing, dosen misalnya di prodi gitu ya, di pejabat prodi misalnya. Nah, di situ teman-teman bisa mencari tahu, ya meminta arahan, meminta advice begitu ya, nasihat bagaimana yang tepat untuk dilakukan di situasi kalian saat itu gitu. Jangan segan-segan untuk melakukan help seeking behavior ini karena ada kemungkinan kita akan menghadapi saat-saat di mana kita memang tidak bisa atau bingung, buntu, tidak bisa menyelesaikan atau menghadapi permasalahan itu seorang diri. Dan hal ini adalah wajar gitu. Pasti ada masanya kita menghadapi situasi seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, begitu ya teman-teman penjelasannya untuk promosi kesehatan mental. Kita sudah mengenali sehat mental itu seperti apa dan mengapa kita membutuhkannya, begitu ya. Agar tentu saja kita bisa mengembangkan diri kita dan bisa berkontribusi untuk orang lain di sekitar kita, begitu ya. Kita sudah mengenali tuh ada stresor-stresor seperti apa di dalam kehidupan ya, ada frustrasi, ada internal konflik, ada perubahan, ada juga tekanan yang datang atau bersumber dari eksternal. Kita sudah mengenali potensi-potensi problem atau stresor di kehidupan mahasiswa seperti apa dan juga sudah membahas mengenai beberapa opsi yang dapat dilakukan. Ya, boleh tadi problem focus, emotion focus gitu yang secara spesifiknya juga telah saya rangkum di sini. It's okay ketika menghadapi problem-problem dalam kehidupan dan jangan segan untuk mencari bantuan jika teman-teman merasa kesulitan. Begitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Ini adalah beberapa resource yang teman-teman dapat gunakan atau dapat pelajari lebih lanjut mengenai apa yang telah saya sampaikan pada video ini. Tetap semangat ya, sampai jumpa.